Terserah. Yuk. Ada yang mau request lagu? Lu kayak di radio aja ini. Lompat-lompat. Apa sorry? Waktu Daud melompat-lompat sesuai dengan tema. Emang ada lagu itu ya? Oh Yang- ada. Maklum, Pak Yohanes nggak pernah sekolah minggu kali ya. Langsung ngajleng. Siap. Beneran nih ya? Ayo, UT sama Pak Yohanes. Kita akan menyanyi lagu Waktu Daud Melompat-Lompat. Serius, Ang? Loh, request itu kan? Oh, oke. Oke, gue mute lagi kalau gitu. Aduh, maaf. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari, ku tidak menari. Bila roh Tuhan ada di dalam. Kok sepi? Ayo. Oh, ada. Bentar. Ayo, jempol-jempol dilakukan. Reng, musiknya Ang. Nah, Waktu Daud melompat-lompat, tak alas anak Tuhan bersuka cita, tak alas Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Dia datang. Allah sudah datang, Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang, Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang, Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Oke, silakan. Pak Daniel, Daniel siapa? kok malah menghilang? Masih siapin Facebook sama IG. Ya, monggo. Belum nah selesai. sekarang Pak gini aja Daniel dulu, udah Ang. sasar aja deh. Pak Daniel udah sasar. Daripada gigit-gigit kuku, mendingan Pak Daniel udah sasar, cerita dulu. Cerita lagi Bentar ya. mau di Bandung aja. Oke, Lagi tunggu ngasuh si Rara. Facebooknya. Mama. Oh Daniel katanya. Guys, ya, atau nggak gini, sambil nunggu papi nyiapin Facebook. Kenapa suaranya putus? Pak Daniel coba di unmute dulu.
Ada Ang, ini dulu aja, pada testimoni Daud dulu aja kalau nggak Ang. Ya. Daripada Pak lihat-lihat. Kita pada lihat-lihat. Nah, dimulai dari Ibu Fani sebagai penggagas. Ya Fon, cerita lagi dikit penggagasnya. Kenapa milih itu? Ini sampai muncul. Kenapa milih itu? Ya kenapa tema ini Ya. sampai muncul? Malam semuanya ya. Malam. Ya, yang di Facebook dengerin ya. Kenapa menggagas Daud? Kenapa Karena milih ini? Buat saya Daud salah satu tokoh dalam Alkitab yang menginspirasi saya. Terlepas dari akhir kehidupannya atau keluarganya ya. Karena buat saya malam Mas Bayu. Saya cuma mau ambil dari nabi-nabi itu yang bagus-bagusnya aja deh gitu ya. Nah, buat saya pribadi, saya belajar dari seorang Daud itu seorang yang dari masa mudanya itu udah punya keterikatan yang kuat sama Tuhan. Gitu. Jadi penyembah di padang rumput di saat domba-domba seperti itu tuh saya pernah ngebayangin, berulang kali sering ngebayangin, kayaknya itu nikmat banget kali ya. Gitu. Terus ditambah lagi Daud tuh selalu bertanya sama Tuhan. Nah saya tuh ya dari dulu waktu pertama kali kenal Tuhan pengen belajar apa-apa mau nanya gitu ya. Tapi kadang-kadang saya suka mikir ya, bosan sih Tuhan. Tapi saya tuh tetap memacu buat hal apapun juga. Nah kemarin ini Papi tuh sempat ngulas tentang Daud sedikit, tentang Yusuf juga ada. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Ute juga, kebetulan adalah istrinya Pak Johannes Susetia juga, istrinya Anda Pak. Kita ngebahas kayak seru juga gitu ya kalau ngupas tentang Daud gitu. Karena ini kebanyakan ini anak-anak Papi ini banyak yang musisi gitu. Kita pengen banget dikupas dari Daud, seorang musisi yang harus hidup di zaman milenial. Kita inilah gitu ya. Kalaupun bukan seorang musisi adalah orang-orang aktivis, orang-orang yang bergerak sekarang di bidang gitu dengan membawa si karakternya si Daud ini begitu. Padahal ini udah siap, saya udah ngomong udah panjang. Belum 5 menit. Daniel masih di mute. Tapi di mute itu. Masa? Oh iya, belum 5 menit, masa sudah panjang? Belum 5 menit toh, kok sudah panjang gimana? Oke, sudah ya? Siap. Nah, Ko Hasan. Papi. Ada siapa? Ko Hasan dulu katanya belum 5 menit. Mana Hasan? Ko Hasan dulu. Tapi lama tadi. Apaan? Nyanyi kok, lagi Daud. Mau menambahkan kira-kira. Oke, lanjut aja ya. Langsung sekarang belajar. Baik. Tunggu dulu sebentar. Mau direkam nih. Ya, selamat sore yang di bagian barat. Selamat malam yang di bagian timur. Yang di Amerika, selamat pagi. Itu ada dari Alabama ikut, dari Ambon ikut. Woi. Ya, siapa lagi ya? Oke, saya nggak sapa satu-satu terlalu panjang. Baik, kita belajar. Selama saya di lockdown begini, baru kali ini ada Zoom temanya menarik. Daud milenial. Oke, saudara, di antara semua tokoh yang Tuhan pilih, maka Daud ini khusus di hati Tuhan. Contoh kekhususannya adalah sampai di kitab Wahyu tetap ada kata Daud, kunci Daud. Tuhan Yesus disebut anak Daud. Maaf, kalau sampai Tuhan Yesus berarti Tuhan Yesus anak pembunuh dan anak pezina. Itu yang pertama kali saya mulai belajar tentang Daud. Bahkan ketika Bartimeus, yang buta masih ingat kisah Bartimeus itu luar biasa. Kalau saudara baca Markus 10. Ketika ini ditulis, ketika didengarnya
Ya, ketika Bartimius mendengar suara yang rame-rame itu, ditulis begini. Dia berkata, oh itu rombongan Daud, maaf rombongan Yesus dari Nazaret. Jelas. Jadi Bartimius yang buta itu tahu bahwa itu rombongan Yesus dari Nazaret. Tapi saudara perhatikan, waktu dia berteriak, rombongan Yesus sudah makin dekat, dia berteriaknya lain. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang belum pernah tahu rahasia hati Bartimius ini, hari ini saudara harus tahu. Maka itu kenapa kalau pengusul tema kita Daud milenial, Ibu Foni Setiadi, ya betul nama suaminya supaya saya nggak salah. Daud milenial. Saudara, ternyata Daud ini luar biasa. Dia tahu Yesus orang Nazaret. Tapi ketika dia berseru supaya Tuhan berbelas kasihan untuk mencelekkan mata yang buta, si Bartimius berteriak, anak Daud. Nah, sekarang kita temukan apa bedanya Yesus orang Nazaret dan Yesus anak Daud. Bedanya di sini. Yesus orang Nazaret itu berarti dia anak tukang kayu. Tapi kalau Yesus anak Daud berarti dia ini raja. Nah, yang buta matanya saja bisa tahu bahwa Yesus itu anak Daud. Kalau dia berseru, Yesus orang Nazaret kasihanilah aku, berarti Bartimius akan dapat meja 1 set, lemari 1 karena tukang kayu. Tapi karena Bartimius berseru Yesus anak Daud, maka mujizat itu terjadi. Bahkan sampai hari ini saudara, orang-orang Israel sampai hari ini hanya menghormati 3 orang hebat. 1 jelas Abraham, 2 jelas Musa, dan yang ketiga itu Daud. Dan masing-masing 3 pribadi ini orang Israel menghormatinya dengan cara yang berbeda. Di antara mereka bertiga, Daud ini dalam posisi yang paling hebat karena bagi mereka Daud tetap gembala Israel. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa Daud begitu disayang Tuhan. Saudara, memang dia anak yang tertolak. Sampai saudara catatnya Mazmur 27 ayat 10. Itu jeritan Daud. Dia anak yang tertolak. Maka itu kalau ada di antara kita yang ikut belajar via Zoom ini, Facebook saya, Instagram. Kalau ada yang sejak kecil ditolak, istilah milenial, ada temanmu, yaitu Daud. Maka itu Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa. Nah, inilah Daud, anak yang terbuang itu. Tapi Tuhan menyambut dia. Oh, kalau saudara baca 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, itu lebih, bahasa Jawa bilang ngenes. Lebih mengharukan hidup Daud. Dia anak yang ditolak, bayangkan. Suatu hari Samuel dapat perintah. Ya, saudara bisa baca di Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, maka Yahweh Tuhan mendapatkan Daud anak Isai. Nah, dia berkata kepada Samuel, Sam, kamu pergi ke Bethlehem, cari keluarga Isai, salah satu anaknya sudah kupilih. Ya, ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud. Tuhan yang mengangkat loh, menjadi raja mereka. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Saudara perhatikan. Ini nanti kita akan jadi poin penting. Tentang Daud aku telah menyatakan. Ya, siapa dia? Tolong hilang gambarnya. Han. Ayatnya kabur. Kenapa itu? Ya, tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Sam, aku telah mendapatkan pengganti Saul. Nah, tentang Daud Tuhan mengatakan begini, dia seorang
yang berkenan di hatiku dan dia melakukan segala kehendakku. Saudara catat. Ketika Yahweh Tuhan bicara ini kepada Samuel, Daud itu belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi. Tolong catat, ini rahasia utama Daud. Hatinya itu luar biasa. Nah, bagaimana Daud belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, tetapi Bapa di surga sudah memberi 2 penilaian. Seorang yang berkenan di hatiku, bahasa Inggrisnya bagus, a man after my own heart. Tuhan Yesus tolong PJ, sabar dulu ya, sinyalnya pasti akan baik. Yang IG putus-putus ya. Oh Eka, Papa senang kamu hadir dari Kutai Barat. Nah, kalau Daud belum dipilih, belum dipanggil, belum diurapi, tapi Tuhan sudah memberi penilaian. 1, orang yang berkenan di hati Tuhan. 2, dia adalah orang yang melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Itu kan luar biasa. Nah, ini nanti akan jadi rahasia ya. Dan ditampilkan semua kakak-kakak Daud, 7 orang. Gagah-gagah semua. Masih ingat ya? Ternyata nggak satu pun dipilih. Setelah 7 anak itu ditampilkan dan nggak ada satu pun yang dipilih. Ayo, kalau Samuel seperti saudara saja pasti bingung bukan? Lah, sudah 7 keluar semua, nggak ada yang dipilih. Tuhan nggak bilang yang mana. Ayo, pasti kita mikir gini. Ini yang salah aku atau Tuhan? Betul nggak? Nggak mungkin kalau Tuhan salah. Atau aku salah dengar. Jangan-jangan tetangganya Isai. Ngerti nggak maksud ini saudara? Karena seharusnya ketika 7 anak ditampilkan semua. Dan kalau Isai masih punya anak yang lain, harusnya ngomong. Setelah Samuel berunding dengan dirinya sendiri bahwa Tuhan gak salah, pasti di keluarga ini aku pun tidak salah. Ya, Pak, aku pun gak salah dengar. Betul. Berarti bapak ini yang gak beres. Maka itu kalau saudara baca 1:16 ada firman yang kalau saudara belajar bahasa tata bahasa ada kata ambigu. Sebuah pertanyaan yang gak perlu jawaban karena membingungkan. Begini pernyataan Samuel. Inikah anakmu semuanya? Ngerti gak? Ini pertanyaan unik. Inikah anakmu semuanya? Karena Samuel yakin pasti di sini. Cuma kenapa bapak ini gak jujur? Baru Isai menjawab gini. Baca baik-baik nanti. Ada lagi. Tapi nah, tapinya ini yang kita tahu. Oh, ternyata memang anak yang enggak di. Nah, dari bisa tahu Daud anak yang enggak disukai. Saudara baca Mazmur 51 ayat 7. Ya, dalam Mazmur 51. Sebentar, Pak. Ini ayat apa ini? 1:16. Oh iya. Hilang lagi Han. Oke. Nah, kenapa kabur di layarnya Papa di sini? Ya, nah Daud itu nggak disukai. Ini kan semuanya kan kabur di layarnya Papa di sini.
dalam kesalahan. Ya, aduh, enggak tahu kenapa. Oke, Papa baca dari Alkitab Papa aja. Mazmur 51 ayat kebacaan. Oke, saya baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi begini, saya ketemu seorang Tuhan namanya Om John Paul, ya, dari Indramayu. Nah, dia itu ahli bahasa Ibrani, ahli sejarah Ibrani perjanjian. Ternyata zaman itu kalau ada seorang tidak mengakui, ya, Mazmur 51 ayat 7 itu tradisi bagi orang Yahudi zaman itu. Kalau dia mengandung tapi suaminya menuduh dia berzina dengan laki-laki lain, dan setelah diadili oleh para imam tidak ada bukti tapi tetap suami nggak mengakui itu anaknya, maka ibu hamil ini kalau jalan kemana saja sambil pegangnya dia berkata, nak, kamu itu dikandung dalam dosa. Nanti kalau kamu lahir dalam kesalahan karena bapakmu nggak mau ngakui kamu. Nah, ini rahasianya mengapa Daud itu tertolak. Mama papanya nggak suka dia. Pantas waktu 7 kakaknya ditampilkan semua, nggak satu pun yang dipilih, dan Isai nggak menunjukkan Daud karena memang nggak disukai. Terus kalau saudara lihat 1 Samuel 17, perang makin seru, maka Isai menyuruh Daud untuk mengantar makanan ke medan perang. Kakak-kakaknya lagi maju perang. Weh, sampai diejek. Kamu titipin ke siapa itu? Ekor. Padahal yang digembalakannya. Tapi diadakan oleh kakak-kakaknya. Karena memang dari kecil sudah diberitahu, ini bukan adikmu. Bapaknya bilang begitu. Ini anak orang lain. Aduh, saudara, Daud tertekan. Nah, yang berikut. Zaman itu, gembala kambing domba tidak boleh anak bungsu. Harus anak sulung datang beruang. Ya, jadi anak bungsu nggak boleh jadi gembala. Harus anak sulung. Karena bahaya, perampok, binatang buas. Maka itu Daud waktu ketemu Saul berkata, pernah datang beruang, pernah datang singa, aku lawan. Ya, nah, dari sini kita ketahuan mengapa Isai menyuruh Daud jadi gembala. Jahat orang tua ini. Karena hukum Musa dilarang membunuh. Nah, jadi supaya maaf ya, anak ini mati, lebih baik dia mati di padang gembala, dirampok, dibunuh, atau dimakan binatang buas. Wih, saudara, sadis sekali. Tapi justru di situ Tuhan sayang dia dan ada panggilan dalam hidupnya. Dan memang setan gak suka, maka itu Daud dijatuhkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan angkat kembali. Nah, kalau ada di antara kita yang beranggapan buktinya Daud aja berzina, membunuh, tetap dipakai Tuhan. Maaf, lakukan 2 hal kalau saudara memang mau begitu. 1, lihat betapa Saul nggak suka dia, bahkan ingin membunuhnya. Tapi 2 Samuel pasal 1, cepat ya, 2 Samuel pasal 1, jelas sekali Daud meratap berhari-hari untuk menangisi Saul yang terbunuh. Wih, ngeri sekali. Itu hati Daud. Biasanya kalau orang sudah sakit hati, kan cuma ada 2 sikap hatinya. Kalau dengar yang menyakiti itu beruntung, wih, hatinya nggak suka. Tapi kalau dengar yang menyakiti itu mengalami bencana, kecelakaan, apalagi mati, pasti hatinya senang. Tapi tidak dengan Daud. Dia meratap. Dia suruh bawa tentaranya, ambil mayat Raja Saul, bawa kembali ke Yerusalem. Saudara, dibuat upacara berkabung yang kenegaraan. Nangis dia. Nah, yang kedua, ini saya baca dari seorang hamba Tuhan namanya Sam 5. Kalau mau buat pengakuan dosa supaya seluruh dunia tahu apa yang dilakukan. Nah, Mazmur 51 adalah pengakuan dosa Daud
yang tercatat sampai hari ini di hadapan Tuhan dan di seluruh dunia. Bukan berarti Tuhan nggak mau melupakan, tidak. Maka itu dosa Daud masih bisa dibaca orang sampai hari ini. Nah, dari klimaks semuanya itu Daud tetap menerima didikan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-6. Oh, ini jadi ganjalan Daud. Dia harus terima. Maka itu dia tetap mengasihi Tuhan. Itulah Daud, hatinya luar biasa. Ada apa? Di Matius 1 ayat yang ke-6 saya baca. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, ini enggak enak. Ya, Matius 1 ayat 6. Saudara, Daud memperanakkan Salomo dari, maaf ya saya baca lagi, dari istri Uria. Nah, padahal Batseba kan sudah jadi istrinya Daud. Maka itu sampai lahir Salomo. Tolong. Jadi arsip surga, Batseba tetap istri Uria, bukan istrinya Daud. Nah, padahal waktu Matius ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena jarak Daud ke Yesus itu 2000 kok nggak salah. Iya, atau Abraham, saya lupa ya, maaf. Nah, dari tulis ternyata arsip pernikahan surga, Batseba tetap istri Uria. Nah, coba saudara bayangkan, apa enggak ganjal di hidup, apa enggak malu? Sudah jadi istri sah secara hukum, tapi secara hukum surga Batseba tetap istrinya Daud, istrinya Uria. Nah, ini dia bagaimana Daud itu berkenan karena dia menerima semua akibat kesalahannya itu. Bahkan Tuhan izinkan anak-anaknya memberontak. Nah, tadi kalau saudara Yohanes Susetia tanya ini, bukan atau perbuatan hatinya. Nah, saya ingin kembali ke Kisah Rasul 13 ayat 22. Sangat ini tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, ya, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita tentang Semi, Tuhan telah menyatakan. Tentang Foni, Tuhan telah menyatakan. Sebut nama saudara masing-masing yang ikut gabung dalam pelajaran ini. Apa tentang kita? Apa yang Tuhan nyatakan? Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kenal tentang kita? Maka itu kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa, Tuhan bilang begini, aku mengenal kamu. Nah, seberapa kenal kita dalam arti apa yang dia nyatakan. Nah, tentang Daud ini Tuhan sudah jatuh hati betul-betul. Maka itu ketika dia
Yang berikut tentang hati Daud. Oh, ini dahsyat sekali. Ketika Nabi Nathan menegur dia. Ingat ya kisah itu? Ingat loh. Ketika Nabi Nathan menegur dia. Jahat sekali. Ya, jadi waktu Nabi Nathan menegur Daud, Tuhan yang suruh Daud milih hukumanmu apa? Karena Nathan tanya, jadi raja kalau ada orang rakyatmu seperti itu, jahat sekali, dia ambil domba dari tetangganya, padahal dia punya banyak. Oh begini begitu, kata Daud. Begitu Daud selesai bicara dengan otoritas dari Tuhan, Nabi Nathan berkata, sesungguhnya itu engkau. Karena engkau menyuruh Uria maju di paling depan supaya mati. Dan raja ambil istrinya. Wih saudara. Nah di sini kita belajar. Bisa nggak Daud berkata, hei pengawal, bunuh orang ini. Karena dia menghina raja. Nathan mati. Maka kisah Daud nggak ada orang yang tahu. Ini hebatnya Daud. Begitu ditegur Tuhan, dia menangis. Bertobat, terus dia nulis Mazmur 51. Ini loh hati yang luar biasa. Yang mau ditegur, mau diingatkan, dan berubah. Maka itu Tuhan sayang dia. Tuhan berkata, dia berkenan. Saudara, akhirnya Daud tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, salah satunya yang paling hebat karyanya adalah Mazmur. Jadi begini, karena dia anak yang ditolak, anak yang dibuang, orang tuanya berharap supaya mati di padang penggembalaan. Tapi Daud menemukan keindahan bersekutu dengan Tuhan. Nah, salah satu ayat yang saya paling suka. Kalau saudara baca Mazmur 23, ada ayat yang berkata demikian. Dan disediakanlah hidangan bagiku di depan para lawanku. Saudara tahu nggak artinya? Ini saudara. Zaman itu perampok dan binatang buas kalau ingin merebut domba-domba yang digembalakan oleh para gembala, ya perhatikan, maka yang diincar oleh si perampok dan binatang buas bukan kambing dombanya yang lagi merumput, bukan. Yang diincar itu gembalanya. Apa yang diharapkan oleh para perampok dan binatang buas ini? Kan panas. Maka gembala harus cari tempat teduh. Dan karena jarang ada pohon juga, gembala-gembala zaman itu selalu bawa tenda kecil. Jadi merumputlah mereka, gembala berteduh. Nah, para perampok dan binatang buas itu mengintai si gembala. Begitu gembalanya itu tertidur, kepalanya tunduk, nggak diangkat lagi, dihitung sekian menit tetap tertunduk, berarti binatang buas, singa, beruang, perampok tahu, oh lelap tidurnya. Langsung mereka nyerbu mengambil domba-domba itu. Nah, tapi di antara para binatang buas dan di antara para perampok sudah saling tahu. Pokoknya kalau kalian mau mencuri domba-domba itu dan yang jadi gembalanya itu Daud, ingat ya, jangan tungguin. Dia nggak pernah tidur. Dia nggak pernah ngantuk. Jadi cari gembala yang lain aja, yang suka tidur itu. Saudara, maka itu di Mazmur 121 Daud penjaga Israel tidak pernah tertidur atau terlelap. Jadi kalau saudara baca Mazmur 23, itu sesungguhnya bukan tentang Tuhan gembala yang baik. Itu tentang Daud sendiri. Maka itu luar biasa Daud ini. Sayang domba-dombanya. Walaupun dia tahu dia nggak disukai oleh pemilik domba ini. Yaitu bapaknya. Yang domba-domba itu. Nah, Daud tiap kali mengembalakan,
pasti bawa kecapi, ya, harpa istilahnya. Nyanyilah dia. Jadi sebagian besar puji-pujian kepada Tuhan itu dia dapat di dalam kesendiriannya waktu dia di padang penggembalaan sambil menunggu domba-dombanya merumput. Maka itu ada firman, engkau para lawanku. Domba itu tenang merumput, tapi di depan mereka, mata serigala, mata binatang buas, mata perampok itu menantikan. Tapi menantikan ngantuknya Daud. Tapi domba-domba tetap makan di hadapan para lawannya. Luar biasa saudara Daud itu. Maka itu biarlah di Jakarta, di Amerika. Jadi tahun 78 saudara, karena begitu kagumnya saya pada Daud, maka saya mendirikan band rohani, musik Daud namanya. Kenapa saya kasih nama musik Daud? Karena memang Daud itu luar biasa dalam musiknya. Ya, coba saya baca beberapa ayat ini ya. Hebatnya Daud. Satu Tawarikh ya. Betapa Daud bekerja dipakai Tuhan luar biasa. Satu Tawarikh 27. Maaf ya, bentar. Satu Tawarikh 28, maaf ya, satu Tawarikh 28. Ya. Tunggu. Satu Tawarikh. Maaf. Maaf, pasal 25. Maaf, saya salah. Satu Tawarikh pasal 25. Ini salah satu kehebatan Daud. Ya. Selanjutnya untuk ibadah. Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Tahun 8 Januari bersama dengan Bapak Pendeta Damaris, bersama dengan Bapak Pendeta Benyamin Suriton, kami membuat acara di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di suatu rumah besar. Kami membuat acara begini, pelayanan Asaf, Heman, dan Yedutun. Itu. Nah, di situ mulai dibahas tentang hidup Daud. Ya, ini 3 orang ini. Mereka bernubuat, perhatikan ya. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Ini musik-musik zaman itu. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut. Dari anak-anak Asaf ialah ini, saya nggak baca. Yang bernubuat dengan petunjuk raja. Ayat 3. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, ini namanya. Ya. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Yahweh. Dari Heman ialah anak-anak Heman, ini ya, banyak sekali ya. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman pelihat raja menurut janji Tuhan untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Tuhan telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 anak-anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Yahweh dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Tuhan dengan raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Saudara perhatikan ayat 7, ini luar biasa. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Yahweh, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Saudara baca terus ya, bagaimana mereka ini luar biasa.
Nah, Daud juga mempunyai musik yang berapa oktav. Oh, lebih hebat sekali. Nah, saya baca sekarang pasal yang ke-27. 27. Tunggu, berapa orang lagi yang harus dipakai oleh Tuhan untuk memuji Tuhan? Maaf. Kok hilang ini ayatnya. Jadi sampai ribuan jumlahnya karena mereka harus melakukan itu 24 jam penuh, saudara, dalam pujian kepada Tuhan. Nanti coba saya cari ya, betapa hebatnya Daud dipakai oleh Tuhan, mengangkat nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup Daud. Maka itu Tuhan sayang kepada Daud luar biasa. Bentar, 1 Taware. Maaf ya. Satu Taware 23, maafkan saya. 1 Taware 23 ayat yang kelima. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Yahweh dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian. Jadi Daud itu nggak cuma menyanyi bermazmur, tapi dia juga bisa buat alat-alat musik. Dan bayangkan, setiap kali ibadah ada 4.000 penyanyi dan pemain musik dengan alat-alat yang. Nah, saudara, jadi waktu itu saya begitu kagum kepada Daud sampai saya membuat musik Daud. Dan waktu itu memang luar biasa Tuhan bekerja. Saya cuma cerita ya. Nah, dari musik Daud itu tahun 78, 79 Tuhan beri saya ide. Membuat sebuah pelayanan namanya Lagu Bulan Ini, LBI. Saudara, keren ya, tahun 79 loh itu. Nah, kami pakai surat karena belum ada email, belum ada HP. Semua gereja yang saya pernah kenal saya surati. Begini, anak-anak muda di gereja itu yang punya lagu baru kirim. Nah, lalu tim saya, tim musik Daud ini membuat notasinya. Notasi not balok tahun 79. Nah, lalu lagu itu dicetak. Ya, kami pilih lagu yang paling bagus, indah, dicetak, dan kami sebarkan ke banyak gereja. Maka gereja-gereja dapat lagu-lagu baru dari. Terus berjalannya waktu sampai tahun 80-an. Saudara, waktu itu mulai di gereja-gereja ada pakai overhead projector. Masih ingat ya? Jadi itu pertama kali. Nah, ketika overhead projector mulai merambak ke gereja-gereja, Tuhan kasih saya ide lagi. Nah, lagu-lagu itu dicetak dengan huruf yang bagus, ditransparan. Wah, banyak gereja juga minta dari kami, saya jual waktu itu. Ide baru lagi. Siap lagu. Nah, jadi Daud Tuhan pakai dengan dahsyat sekali. Nah, yang paling indah dari semuanya Daud. Ya, karena waktu nanti saudara baca sendiri di kitab Samuel bahwa suatu hari ketika Daud sudah jadi raja, dia itu mikir tabut Tuhan nggak ada di Yerusalem, tapi ada di Kiryat Yearim, sebuah tempat yang di rumah keluarga Obed Edom. Ya, Daud berinisiatif untuk membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem. Nah, saudara, nggak tahu ide dari mana Daud ini tidak membuat kemah tabernakel seperti yang Musa buat. Dia hanya membuat sebuah pondok. Ya, pondok Daud.
Itu sebutan sampai hari ini. Nah, di bait suci belum ada karena Salomo belum membangunnya. Jadi ibadah orang Israel waktu itu cuma di pondoknya Daud itu. Dan di pondok Daud itu hanya ada satu benda, yaitu tabut suci. Padahal untuk peraturan ibadah ada banyak alat-alat yang lain. Nah, tapi Daud hanya memakai satu alat itu saja. Nah, itu nubuatan yang luar biasa. Oke, kita lihat sekarang Kisah Rasul 15. Dalam Kisah Rasul 15, pertama kali terjadi sidang gereja pertama di dunia. Nah, kalau ada orang Katolik yang ikut mendengarkan ini, begini ceritanya. Gereja Katolik selama ribuan tahun ini baru 2 kali membuat konsili. Konsili itu sidang lengkap dari paus sampai semua kardinal sampai semua uskup hadir. Itu baru 2 kali. Yang pertama di Kisah Rasul 15 ini. Itu sidang gereja yang pertama di dunia. Yang kedua, Katolik membuat konsili Vatikan itu tahun 1962 atau 63. Salah satu, saya lupa. Bayangkan baru 2 kali ini gereja mengadakan sidang lengkap seperti itu. Nah, dalam sidang konsili Vatikan yang kedua tahun 62 yang lalu, pertama kali gereja Katolik mengizinkan umat punya Alkitab. Dan pertama kali gereja Katolik mengizinkan bahwa ibadah atau misa mereka tidak, tapi bahasa nasional masing-masing negara. Nah, itu konsilinya. Dan sungguh luar biasa. Nah, ributnya pertama itu Kisah Rasul 15. Ya, saya harus baca. Ini Tuhan angkat kembali tentang Daud milenial, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Nah, hari judulnya mulai ayat 1, sidang di Yerusalem. Mereka kacau. Kenapa mereka? Beberapa orang Yahudi ya yang sudah bertobat tapi memaksa orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut adat istiadat Yahudi. Ya, saya baca mulai ayat yang ketiga. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan yang tidak mengenal Tuhan. Istilah mereka orang kafir. Jadi Paulus benar-benar bersaksi, ya. Pertobatan orang tidak mengenal Tuhan. Hal itu sangat mengembirakan saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi, nah ini masalah. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa, adat istiadat Yahudi. Maka bersidanglah rasul-rasul ya dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus berkata, ya saya enggak, tapi pokoknya ribut sidang itu saudara, sampai Paulus tidak bisa mendengar. Lihat ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, enggak didengar juga. Petrus enggak didengar, Paulus enggak didengar. Tapi setelah itu Yakobus berkata, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjuk roboh. Dan
dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Yahweh dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Yahweh yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui semuanya. Saya nggak usah baca lagi. Akhirnya sidang itu berhenti, nggak ribut-ribut lagi. Orang-orang Farisi yang sudah bertobat tidak memaksakan lagi, karena mereka tahu pondok Daud itu tertulis di kitab Amos, ya, kitab Amos, maaf, pasal 9 ayat yang ke-11. Jadi begini saudara, ini nubuat penting. Kenapa yang dipulihkan bukan tabernakelnya Musa? Mengapa yang dipulihkan bukan bait sucinya Salomo? Mengapa yang dipulihkan bukan bait sucinya Herodes? Karena Herodes juga membangun bait suci. Enggak, semuanya tidak. Yang Tuhan pulihkan adalah pondok Daud. Sederhana, hanya tenda dan ada tabut perjanjian. Tidak ada aturan-aturan yang complicated, yang menjelimet, yang menyusahkan orang. Tidak ada. Maka itu kalau akhir-akhir ini ada beberapa gereja ingin kembali kepada akar Yahudi, lalu di ibadah mereka pakai baju-baju jubah-jubah Yahudi, itu aneh. Sebab Tuhan sudah tidak mau kembali ke situ lagi. Maka itu ketika orang-orang sibuk, seberapa enggak semuanya yakin nanti bait suci akan dibangun, saya tetap berkata tidak akan. Loh kok bisa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, lihat, tidak ada satupun batu akan tersusun di atas batu yang lain. Jadi bait suci yang bangunan gedung buatan manusia tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah punya bait sucinya, yaitu tubuh kita. Ini perjanjian baru. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan? Nah, jadi saudara dan saya, inilah pondok Daud yang harus dipulihkan oleh Tuhan, dibangun kembali supaya orang langsung melihat Tuhan, tidak melalui ritual-ritual yang jelimet, maaf saya berkata, dan yang menjijikkan bagi Tuhan. Karena Tuhan gak butuh ritual itu semuanya, sebab dia punya tempat, yaitu hati kita. Maka itu dari tadi saya berkata soal hati, ini tempatnya. Jadi nggak usah beli baju-baju, jubah-jubah mahal-mahal. Ya talit yang dari Israel, ngapain? Karena Tuhan lihat hati kita. Ini tentang Daud, saudara. Hatinya luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita perhatikan konsep ini. Pujian kepada Tuhan kita naikkan dengan kesederhanaan. Cuma satu tenda saja. Di situ Tuhan hadir. Tuhan gak mau dihalangi lagi. Maka itu satu-satunya peristiwa ketika Tuhan Yesus dan mati. Satu-satunya peristiwa Markus menulis. Maka robeklah tirai itu dari atas ke bawah. Tirai itu 4 lapis kalau lihat hukum Musa. Robek, gak ada orang yang mengerjakannya. Ada apa tirai itu? Karena itu penghalang besar. Tuhan bertemu manusia dan manusia bertemu Tuhan. Halangannya dirobek. Supaya manusia langsung melihat Tuhan lewat kita. Maka itu aneh. Kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, lalu ada beberapa di antara kita kembali ke perjanjian lama. Ngapain? Dengar ini baik-baik. Daud itu luar biasa. Satu kali saudara saya membaca ini ya. Mazmur 144. Ini lucu sekali. Nah ini alasan saya dulu kenapa saya mendirikan musik Daud. Karena memang musik dan terbukti. Ingat waktu Saul kerasukan setan.
nggak ditengking, nggak diapa-apakan. Daud cuma memuji Tuhan pakai kecapinya, setan itu pergi. Dan memang itu bisa dibuktikan dengan musik yang penuh urapan, setan itu takut. Mazmur 144, saudara. Lucu sekali. Saya pertama belajar ditertawakan ya. Saya cuma itu cara saya menyikapi apa yang Tuhan katakan. Ayat 1 ya, nyanyian syukur raja. Terpujilah Yahweh, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk tempur dan jari-jariku untuk berperang. Ya, ini tahun 77 saya dapat rahasia ini. Saya tertawa. Mengajar tangan untuk bertempur, terus jari-jari untuk berperang. Maaf ya, saya langsung ngomong, jari-jari. Maaf. Kok kayak tukang pijit? Saya bilang begitu sama Bapa di surga, jangan tertawakan saya. Tapi ketika dia bukakan, saudara, hampir semua, kalau saya nggak berkata semua, alat musik itu dipegang oleh tangan dan dimainkan oleh jari-jari. Wih, saya kaget. Berarti tangan pemusik dan jari-jari pemusik itu untuk berperang di akhir zaman ini. Lalu saya ingat dalam hukum militer sampai ini, hukum militer, jadi militer di negara mana saja pasti ya lihat. Oh, Anita Konek, ini anak kami yang anak saudaramu dari Belanda. Ya, goedemiddag mevrouw Konek. Ya, puji Tuhan. Jadi jari-jari dan tangan ini yang diurapi Tuhan itu mengalahkan musuh. Musik. Ya, seluruh militer di dunia negara mana saja pasti punya korps musik. Dan ternyata sampai hari ini saudara, di semua negara di dunia, kalau mereka mau perang, musik. Itu. Bahkan lihat negara-negara kerajaan zaman dulu, selalu ada pemukul genderang, pemukul tambur, pemukul yang besar, musik besar seperti beduk itu. Kenapa? Musik itu ternyata membangkitkan semangat, memberi semangat. Musik. Nah, maka itu kalau saudara baca nanti 2 Tawarikh 20, peperangan Yosafat menang. Unik. Barisan musik maju duluan. Kalau saudara baca nanti kitab Hakim-Hakim, mengapa dalam peperangan di kitab Hakim-Hakim Yehuda harus maju duluan? Ya, ini luar biasa. Ya, saya coba lihat ayat ini ya. Maka itu saya bersyukur ketika saya diminta oleh jemaat GSI, Gereja Sadewa Indonesia, Daud Milenial. Waduh, sudah lama saya ini enggak mempelajari lagi tentang Daud. Akhirnya muncul lagi. Memang Daud ini luar biasa. Ya, Hakim-Hakim. Maaf. Ayat 1. Hakim-Hakim 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Yahweh, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2, firman Yahweh, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah, kalau saudara baca suku Yehuda, Yehuda itu artinya praising the Lord. Itu Yehuda, artinya puji-pujian. Apakah kebetulan kalau Yosua sudah meninggal, lalu bangsa itu bertanya, siapa dari 12 suku ini harus maju duluan? Yehuda.
Itu pujian. Terima kasih untuk doa Nita Connect. Ini yang harus kita kerjakan. Suku Yehuda maju duluan. Maka tayo puji-pujian selalu ada di mulut kita. Ya, ada kuasa yang luar biasa. Nah, akhirnya saudara, tentang Daud ini. 2 Samuel pasal 7. Ya, 2 Samuel pasal 7. Ini tentang Daud. 2 Samuel pasal 7. Kita melihat ayat yang ke-18. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud sadar hari itu Daud dilantik, diurapi menjadi raja untuk seluruh Israel. Karena 7 tahun sebelumnya Daud hanya Lewi dan Yehuda. Yang 10 nggak mau ikut. Akhirnya 10 merendahkan hati, Daud dilantik. Nah waktu dia selesai dilantik, dia itu berdoa, Tuhan siapa aku? Siapa keluargaku? Karena dia ingat masa lalunya anak tertolak. Kok Tuhan membawa aku sedemikian jadi raja? Ini kerendahan hati Daud. Ayat 15. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Nah saya pikir dulu saya kecepatan baca. Saya pikir Daud kamu kok gak berterima kasih sih? Ternyata salah. Dia bukan berkata yang masih kurang. Tuhan yang masih kurang. Oh, ada apa lagi? Maka itu kalau saudara punya hati Daud saat ini, maka Tuhan pun akan berasa kurang dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat saudara dan saya. Masih banyak hal lagi. Maka itu Tuhan berkata itu masih kurang. Saya ulangi 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu di antara semua tentang Daud saya paling suka ayat ini. Sebab itu, terima kasih Tuhan. Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Nah ini yang saya gabungkan dengan Kisah Rasul 13 ayat 22. Dan Tuhan telah menyatakan. Dan ternyata di 2 Samuel 7 ayat 19 ini Tuhan berfirman kepada Daud. Ya, saya ulangi lagi ayat 17, ayat 19, 2 Samuel 7. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya, Yahweh Tuhan. Saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya punya hati Daud mulai hari ini. Tuhan akan berbicara kepada kita dan keluarga kita. Saya dapat ayat ini tahun 70-an saudara. Saya belum mikir menikah waktu itu. Tapi saya tiba-tiba sadar. Wih, berarti Tuhan bisa bicara kepada setiap orang tentang generasi berikutnya. Berarti Tuhan sudah bicara tentang Daud kepada Daud. Tentang Tuhan Yesus. Karena serentetan manusia. Termasuk tentang saudara dan saya. Gara-gara Daud lahir Yesus. Dan dari Tuhan Yesus lahir kita. Hebat gak serentetan manusia itu? Berarti begini ya logikanya. Kalau Tuhan berfirman kepada kita hari ini. Maka akan ada serentetan manusia. Yang kita bisa lihat sampai tahun 4020. Hah? Kan 2000 tahun Daud ke Yesus. Saudara perhatikan. Ini hebatnya Daud, firman-Nya masih panjang, ada serentetan manusia. Maka itu mulai hari ini ayo miliki hati Daud yang rendah hati. Tuhan kerjakan di hati Daud, di hati kami masing-masing. Kami mau dan kami rindu untuk itu. Betapa indahnya. Inilah Daud milenial. Tuhan mencari Daud-Daud di akhir zaman ini. Untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi yang belum selesai. Supaya lahir orang-orang hebat dari generasi di bawah kita.
Ayo siapkan itu semuanya. Siap ya? Harus, mau tidak mau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hati Daud harus ada di hati kita supaya Tuhan ada di hati kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Mau apa ini? Mana suaranya? Bapak keren. Thank you, Bapak. Thank you. Sama-sama. Oh, Asem sudah balik kamu ya? Ada Q&A kah? Ada. Harus ada. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung buka mic-nya. Ya, Ayan. saya mau tanya Pak. Tanya bro. Ya, silakan. Jelas ya. Horas Amang, Horas. Malam Pak. Yo. Ntar. Pak, lain secara firman Tuhan tertulis memang Daud berkenan dan itu prioritas dari Tuhan. Ya. Gimana tentang Daud firman Tuhan? Ulangi. 13 ayat 22 ya. Hanya Aku mendapatkan Daud yang berkenan gitu kan. ya. Halo Pak. Ya, dengar. Apakah karena berkenannya Daud di hadapan Tuhan sehingga setiap kesalahan itu walaupun ada konsekuensinya tapi seolah-olah seperti terabaikan. Misalnya saya mau tanya gini ke Papa nih, tanggung jawab Daud sebagai seorang ayah dan tanggung jawab Daud sebagai seorang suami, Pak. Kan otomatis itu yang kita lihat ada sisi kehidupan seorang Daud. Terima kasih Pak. Banyak gagalnya. Anaknya memberontak. Seberapa banyak anaknya memberontak buat mahal. Maka itu pilih yang benar. Jangan pilih yang salah. Bagaimana Yan? Maksud saya begini Pak. Maksud saya begini. Selain karena memang Tuhan berkenan terhadap Daud. Nggak usah kita bicarakan dia gagal. Ya, anaknya memberontak. Suami juga suami yang gagal. Ya, jadi yang gagal itu kita, tapi yang dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu hak prerogatif Tuhan artinya. Maka itu tadi Papa sudah jelaskan, kalau sampai memang kita mau seperti itu, mau nggak terima risiko semuanya itu. Anak, aduh enggak lah, enggak mau Tuhan. Papa mempelajari tentang hidup Daud, saya bilang Tuhan tolong saya hanya mau Alkitab yang jelek pun ditulis. Jadi loh, kalau lihat anak-anak Daud, bayangkan sama seperti siapa ini yang memperkosa adiknya sendiri Tamar itu. Lupa saya, menyedihkan sekali. Oke, nggak usah bahas itu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Thank you Pak. You're welcome. Dalam prosesnya tetap aja gagal ya Pak. Dalam prosesnya kenapa? Ya dia kan sudah ngalamin banyak sekali karakternya Daud ini maksudnya. Dari awal hidupnya sebelum di ketika sudah diurapi pun dia mengalami banyak sekali proses yang begitu dahsyat ya. Begitu. Nah, pertanyaanmu? Dia mau dibunuh sama Saul tapi dengan hati lapang dia bisa menghormati. Ya. Pertanyaannya? Kenapa Pak? Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, ya
dia diproses begitu kan, ujungnya sebenarnya karakternya baik, tapi kenapa tetap aja dia kacau juga gitu loh. Dengan ketika dia udah jadi raja, dia malah ngaco, malah jadi selingkuh dan membunuh. Ya, maka itu kita belajar. Padahal dia udah melewati banyak sekali proses kan. Maka itu lewat kegagalan Daud kita bisa belajar. Jangan seperti itu. Sudah ada contohnya. Jadi itu maksud Tuhan. Ya, ayolah kita ambil yang positifnya dari Daud. Daud ini memang luar biasa. Maka itu sampai terakhir kita value pun Yesus nggak malu disebut anak Daud. Ya, jadi kegagalannya memang banyak. Kita bisa pelajari itu. Artinya kita pun sebagai manusia bisa gagal seperti Daud. Tapi karena sudah ada contohnya, maka kita jangan sampai gagal. Setuju ya? Kalau pakai ini, oke. Ada yang lain? Wih, Mau tanya. Han muncul. Ini Yohanes siapa ini? Halo, ini siapa? Ini pakai handphone. Oh, kenapa? Nan. Iya. Gambarnya James Bond. Jadi apakah di Kisah Rasul tadi kan Tuhan melihat bahwa Tuhan memandang hati Daud itu, ya maksudnya Tuhan memuji hati Daud meskipun perilakunya banyak yang nggak benar juga. Jadi apakah di mata Tuhan ya perilaku itu bisa ditutup dengan kemurnian hati, atau harusnya kemurnian hati itu berwujud pada perilaku yang baik? Ya. Lihat hidup Daud sampai terakhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Ya. Nah, dalam perjalanannya dia penuh perjuangan. Tapi toh di akhirnya Tuhan pulihkan juga. Nah, jadi yang penting sikap hati kita. Dari sikap hati kita keluar attitude, tindakan. Nah, tindakan nggak bisa dilihat dari hati. Karena itu yang tindakan kita hanya orang yang melihat. Hati itu Tuhan yang melihat. Jadi harus hati kita nomor satu. Bukan tindakan kita. Maka itu ketika Samuel melihat Eliab, kakak pertamanya Daud, maco, keren. Tapi Tuhan bilang bukan itu Sam. Kamu lihat luar, aku melihat yang dalam. Jadi sikap hati. Nah, saudara, semua kita, ya renungkan, semua kita pasti punya rahasia di hadapan Tuhan. Artinya cuma kita dan Tuhan yang tahu. Nah, saya mendapat jawaban ini ketika ada dua sahabat baik saya. Hamba Tuhan. Pelayanannya luar biasa. Waduh, sudahlah. Dua-duanya hebat bahasa Inggrisnya. Kalau ngajar, wih, karismanya luar biasa. Yang pertama dia meninggal tahun 91. Yang kedua meninggal tahun 93. Nah, ketika yang pertama itu meninggal, saya enggak terima. Kenapa Tuhan? Ya kecelakaan dia, yang satu karena sakit. 3 hari itu pertama kali dalam hidup saya dan saya enggak akan ulangi lagi. 3 hari saya enggak mau keluar kamar, saya enggak makan, saya enggak minum. Waktu itu saya ada di Sydney, saya protes. Saya enggak mau dengar orang ngomong apa, saya marah, kenapa? Ternyata jawabannya sederhana sekali. Setiap kamu, kata Tuhan, punya rahasia. Yang tahu cuma kamu dengan aku. Wih, saya bertobat sejak hari itu.
Maka itu tiap kali terjadi apa-apa dengan hidup banyak orang, saya nggak mau panjang-panjang ngurusin. Karena masing-masing orang punya rahasia di hadapan Tuhan. Maka itu kalau kita bahas cuma jeleknya Daud, sampai tahun baru kucing nggak akan selesai. Ayo kita beresin, cari yang bagusnya. Yang jeleknya nggak usah kita urusin, nggak habis-habis namanya manusia ngomongin jeleknya orang. Betul tidak? Ayo. Kehebatan Daud itu yang kita mau pelajari. Ya gagal sudah jelas tertulis semua, kita bisa tahu. Ngerti ya? Supaya waktu kita untuk diskusi itu, yuk munculkan yang hebat-hebat dari Daud. Setuju ya? Ayo lanjut. Shalom Bapak Daniel. Shalom. Oh ini Joan. Shalom, saya Joanna. Oh ya oke. Belum pernah ketemu ya, tapi sudah kontak lewat WA. Oke, gimana Joan? Iya, mungkin nanti ada waktunya Tuhan bertemu. Puji Tuhan, Bapak sharing firman yang menerangkan hati dan pikiran saya tentang Daud ya. Karena bagaimana pandangan Bapak sendiri di zaman milenial seperti ini, era milenial ya. Tidak suatu kebetulan saya juga ya musisi juga di gereja, bahkan pernah di sekuler. Jadi saya minta pandangan Bapak atau masukan Bapak seperti seorang Daud yang dimana tadi Bapak sudah bahas dalam 1 Tawarikh, dimana saat dia mempersiapkan ibadah kepada Tuhan sampai dia menyeleksi para pemuji, penyembah, bahkan pemain musik, bahkan alat musiknya pun dia yang kreatif, dia yang ciptakan. Apakah haruskah setiap kita anak-anak Tuhan di zaman milenial ini mengaplikasikan itu? Gitu. Mungkin kebanyakan di gereja-gereja yang besar sudah diterapkan, atau harus juga di gereja-gereja yang baru. Mungkin dari tidak sembarangan untuk memilih instrumen lagu, kita sungguh-sungguh mempersiapkan dengan sangat baik. Walaupun saya percaya Tuhan itu melihat hati gitu, tapi apakah kita juga perlu mempersiapkan yang maksimal, yang terbaik, apalagi kalau Tuhan udah kasih talent dalam musisi, bermain musik dan bernyanyi. Itu saja, terima kasih sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, harus persiapan hati jauh lebih penting persiapan talent dan alat musiknya dan sound systemnya. Hati Joen itu yang Tuhan rindukan dari kita. Kalau ada di antara saudara yang bisa buat alat-alat musik, buat dengan talenta dari Tuhan. Enggak tahu nih, Robi gabung nggak ya di sini ya? Salah satu saudara kita Robi itu jago buat gitar, jago buat harpa. Ya, orang jadi ciwedi, ya. Enggak tahu ada enggak. Jadi boleh join, siapkan yang terbaik. Tapi lagi sekali, semua performance itu harus untuk Tuhan, bukan untuk orang. Ya, untuk Tuhan semuanya. Ada berapa pemimpin musik WL itu nggak suka karena ada komplain dari jemaat. Nah, tunggu dulu, komplain jemaat harus kita nilai juga dalam segi apa dia komplain. Maka itu hati kita jauh lebih penting daripada alat musik atau sound systemnya. Itu nomor 1. Jelas ya Joen? Oke, yang lain ayo. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Mau nanya lagi. Ya, silakan. Loh, Jim Brownnya mana Jim sebenarnya kok nggak ada? Membuat dia punya hati yang seperti itu, apakah ya? Nggak jelas, putus. Han putus. Ya Han, nggak dengar? Apakah yang menyedihkan itu ada pengaruhnya dengan sikap hati dia yang seperti itu? Ya,
Bisa juga karena dia tertolak. Kecil tadi ya, Iya. sangat menyedihkan, Iya. ditolak. Dia tertolak. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Tolong ya, generasi yang tertolak, kita bisa pilihan, punya pilihan. Ya, pilihannya cuma yang paling cepat aja. Satu di antara dua, ke kiri atau ke kanan. Ngerti ya maksudnya? Kalau ke kiri ke arah rusak, narkoba, macam-macam. Kalau ke kanan ke arah positif. Nah, Daud memilih yang ke arah positif, menggunakan talenta musiknya untuk memuji Tuhan. Ya, maka itu dia menemukan Mazmur luar biasa yang jadi firman sampai hari ini. Jadi tergantung. Maaf kalau Papa cerita, karena saya dari kecil itu kami dari keluarga yang kurang mampu. Nah, contoh berapa hari lalu diskusi soal kesehatan. Ya, kenapa saya umur sekian fisik saya masih begini? Saya jawab, salah satu perusak kesehatan itu gula. Jadi yang suka manis-manis bertobat ya, apalagi kalau belum umur 30-an, cepat stop. Gula itu sedikit mungkin, jangan terlalu banyak. Nah, kenapa? Ya ada untungnya dulu orang tua kami nggak mampu. Jadi zaman itu gula itu mahal sekali. Zaman saya masih kecil kami susah. Bahkan kami pernah makan bulgur waktu masih kecil, itu makanan kuda dari Amerika. Dikirimkan ke Indonesia, zaman susah dulu. Nah, ternyata gula itu penyebab kanker nomor 1. Gula itu nggak sehat buat ginjal, ya, merusak, bisa diabetes segala macam-macam. Nah, jadi ke arah mana waktu kita kecil itu susah, kita membawa diri kita ke arah mana? Bahkan saya cerita minggu lalu kepada sekelompok orang, sampai saya itu sekarang ini nggak begitu suka telur. Saya makan telur, tapi nggak sampai nyari. Kenapa? Zaman itu telur juga susah. Lalu nenek kami berkata, anak-anak kecil, jangan banyak-banyak makan telur, nanti kamu bodoh loh. Nah itu nancap di pikiran. Nah jadi masa kecil sangat berpengaruh sampai besar. Cuma ke arah mana kita membawa diri kita. Ya, jangan mau kita dikalahkan oleh keadaan masa kecil itu yang negatif. Ambil yang positif. Ya banyak kisah-kisah hidup. Ya contohnya Thomas Alva Edison. Masa kecilnya luar biasa sengsaranya, ya, karena dia dianggap bodoh, dia dikeluarkan dari sekolah, tapi ibunya yang mengarahkan dia untuk jadi luar biasa. Ya, Michael Phelps, perenang legendaris dari Amerika, sampai hari ini nggak ada perenang bisa ngalahkan dia. Ya, dalam satu olimpiade bisa 7 medali emas dia sahabat. Siapa dia? Anak autis. Tapi ibunya mengarahkan dia sampai dia bisa jadi jagoan. Maka itu kita nggak usah sesali masa lalu kita, seenak apa, setidak enak apa, keputusan kita hari ini kita mau melangkah ke arah mana. Maka itu kita pun nggak bisa nyalakan orang tua kita, kenapa begitu, kenapa begini, pilihan ada di kita. Ya, ayo mana semifoni ini? Kalian nggak keluar. Pemusik-pemusiknya mana yang lain ini? Ayo. Lagi makan, Pak. Lagi masak. Jangan supit. Ayo. Aku lagi kasih kesempatan yang lain nanya gitu loh. Enggak seru kalau kalian enggak diskusi soal musiknya ini loh. Semi, ayo Bunjung. Pak Semi. Ini Dwi nanya dari chat karena dia lagi naik motor. Ya bacain. Apa yang hilang dari gereja zaman sekarang dibandingkan dengan Pondok Daud di zaman itu? Ya, yang hilang cuma satu. Gereja zaman sekarang terlalu sibuk dengan performance, penampilan. Maka itu dengan COVID-19 panggung jadi tidak laku sekarang ini. Hati yang nomor 1. Ya, yang kedua yang hilang terlalu banyak peraturan. Ya, sehingga orang sulit untuk ketemu Tuhan.
Maka itu ayo kita kembali bangun pondok Daud yang sederhana, yang simple untuk ketemu Tuhan. Seperti anak-anak manggil papa mamanya, ketemu papa mamanya, udah gitu aja. Wah hebat, lagi naik motor bisa ngetik juga. Gue lagi berhenti lampu merah ya. Yang lain ayo. Kalau tidak ada ya udah ditutup. Mau nanya Pak? Ya silakan. Ada apa? Mau nanya Pak? Ya silakan. Ini Pak, dengan Sony. Yo. Pak, kalau dari, kan pernah diskusi dengan teman-teman dari saudara-saudara yang muslim ya, kalau mereka itu kan Kalau apa? meyakini Kalau apa? kitab itu yang menghadirkan kitab Zabur ya, Mazmur ya. Jabur. Nah, jadi gini, kan sempat diskusi dengan teman-teman. Ya, itu kan menurut mereka kan Zabur ya. Sempat disampaikan mereka sempat melakukan yang namanya orang-orang muslim itu melakukan yang namanya puasa Daud. Nah, itu kenapa kita tidak pernah dengar istilah itu ya Pak, di Kristen ada puasa Daud seperti itu ya. Oh nggak tahu papa. Belum pernah dengar itu. Oke, jadi kan ada iya, jadi kalau di muslim itu mereka punya istilah, ada puasa sunnah, ada puasa wajib, tapi ada juga yang Ya. puasa Daud gitu. Oh papa belum pernah dengar Son. Seperti yang Iya. ketika dia mengalami teguran dari Nabi Nathan dan dia itu yang makanya ada diskusi itu dengan teman-teman. Nah, saya juga baru dengar itu Pak. Kita pakai istilah puasa Iya. Daud itu. Papa belum pernah dengar itu puasa Daud. Kita gitu. Ya. Ya, kalau saya sih hanya menerjemahkan ke teman-teman itu lebih kepada bahwa itu mungkin pada waktu dia mengakui dosanya itu ketika dia jatuh. Mungkin, ya mungkin juga bisa seperti itu. Dia Ya. melakukan Iya. Cuman itu sih Pak, makanya saya tanyakan kembali ke Bapak, apa Bapak tahu istilah itu, ada istilah puasa Enggak, Daud ya? belum tahu baru sekarang ini. Oh, gitu. Iya. Udah? Oke Pak, aja Pak ya. Ya, memberkati. Salam buat Triana. Iya. Thank you Pak. Udah? Iya Pak. Han? Ya. Iya. Yang lain? Ya, aku mau nanya. Halo. Koden. Siapa ini? Halo. Horas. Ya, Gimana? Horas. Maaf tadi terlambat sedikit ikut. Oh, enggak Terima apa-apa. kasih, saya sudah ikuti pelajaran yang sangat bagus, Koden. Ya. Ini yang saya lihat terakhir ini, ada banyak generasi yang muda ini sulit untuk nyanyian-nyanyian roh yang spontan dari hati, ya. Ya. Kebanyakan saya lihat pengaruh dari musik luar, padahal musik itu kan dari dalam hati. Nah, tabut Allah itu kan ada di dalam hati kita. Cuma sekarang banyak generasi sekarang ini kalau disuruh tenang, berdiam diri seperti yang kita pelajari, Susah. itu sulit sekali. Iya. Ya. Jadi saya lagi mencari hikmah untuk bagaimana membersihkan pikiran dan hati supaya aliran roh itu lebih dan nyanyian akal, ya. Di 1 Korintus berapa itu? 14. Mungkin ada trik-trik dari Koden untuk ya supaya kita membangun generasi penyanyi-penyanyi yang unggul di dalam roh, karena di dalam mulut mereka kan ada kuasa, ada pedang bermata dua kan.